Tapi kalau aku lihat ya memang BTS ini menjadi daya tarik banyak wanita. Ya, menjadi daya tarik banyak wanita dan memang aku juga pernah nontonin semuanya, memang mereka ramah semuanya. Ya. Ya. Jadi gue ngerasa ya mungkin gue belum sempet cari tahu tentang K-pop yang lain. Ya karena gue fokus di BTS aja, jadi gue nggak tahu band-band yang lain. Misalkan kayak ada kan banyak, ada EXO, ada Suju, ada ini. Tapi kalau misalkan soal yang lain, yang paling gue suka Big Bang sama BTS. Cuma kan Big Bang udah agak belum comeback lagi gitu. Jadi pada saat gue ngulik tentang BTS ini, mereka tuh kan kalau punya kayak reality show-nya namanya BTS Run. Terus juga ada punya dokumentaris mereka gitu. Jadi gue suka nonton gitu. Hal yang membuat gue banyak belajar banget sebenarnya bukan cuma tentang lagu, oh mereka ganteng, of course mereka menurut gue ganteng banget gitu. They're so talented, jago nari, jago nyanyi, bikin lagu. Karismanya keren. Ya gitu. Tapi yang membuat gue suka adalah sistem mereka membuat BTS ini begitu besar. Pasti di balik itu juga ada manajemen dan orang-orang hebat di belakangnya. Iya. Tapi tanpa kerja keras mereka, tanpa usaha mereka, dan tanpa talentnya mereka juga nggak akan sebesar ini. Jadi ini satu kombinasi yang bagus. Jadi gue belajar bisnisnya juga gitu. Kayak mereka ngolah artis tuh kayak gimana sih? Mereka memperlakukan artis misalkan eksklusivitasnya, terus udah gitu bikin kontennya supaya hype si artis ini tetap ada terus gitu. Gue tuh ngelihat dari sisi banyak hal gitu, nggak cuma dari mereka sekedar ganteng doang, enggak, lagunya bagus, enggak juga, tapi dari sisi lain juga, dari sisi bisnisnya gitu, mereka mengutilize segala arah gitu, karena memang ya gampang lah jualan mereka karena memang jago. Terus juga yang membuat gue seneng adalah liriknya mereka nggak selalu tentang cinta terhadap pasangan, tapi juga tentang kehidupan, tentang mental health gitu. Mereka berbicara bagaimana mencintai diri sendiri gitu, kayak lo dihujat, lo diapain, tapi bagaimana membuat lo menjadi pribadi yang berkualitas gitu. Jadi mereka banyak ngomong, tidak hanya sekedar menye-menye cinta gitu. Jadi gue tuh kayak ngedengerin. Jadi lagunya kayak banyak dia menceritakan tentang kehidupan hari-hari sebenarnya. Iya, dan bagaimana mereka melalui itu, dan terutama di Korea Selatan tuh mental health kan juga salah satu yang sangat tinggi ya. Karena orang bunuh diri lumayan tinggi di situ kan gitu. Tapi mereka agak tabu untuk berbicara soal itu. Tapi kalau mereka nggak secara gamblang ngomongin itu, tapi mereka ngajak untuk yang muda-muda encourage to love themselves gitu, mencintai diri sendiri. Oke, namanya kehidupan akan susah, orang akan menjatuhkan kita, tapi bangkitlah, berusahalah untuk membuktikan bahwa kau adalah orang yang pribadi yang yang pantas untuk mendapatkan sesuatu, kerja keras. So banyak message, pesan moral yang gue dapat bahwa menjadi paket artis yang luar biasa itu nggak cuma didukung oleh manajemen yang bagus, lagu yang baik, tapi secara pribadi lo juga harus kuat dan harus bagus. Jadi gue banyak belajar banget, dan gue akhirnya ngerti that's self love. Terus bagaimana mereka memperlakukan fansnya, mereka kelihatan kok yang tulus sama enggak. Dan mereka walaupun itu bisa bilang ya itu kan setup bisnis, kan kita ada di situ. Oke, fine. Tapi kalau lo tidak merasa happy melakukan itu nggak akan nyampe ke kita, ke penggemar juga gitu loh. Jadi gue ngelihat banyak hal pesan yang disampaikan oleh BTS sebenarnya sampai ke semua para fansnya. Nyampe banget gitu. Itu yang membuat para fansnya tuh jadinya solid. Bener, dan yang muda-muda gitu. Misalkan banyak temen gue juga punya anak gitu, dan dia pelajari tentang BTS itu, dan teman-teman gue tuh bilang, gue nggak apa-apa loh anak gue ngefans sama BTS, gue nggak apa-apa anak gue, karena mereka banyak ngajarin yang bagus gitu, nggak cuma sekedar nyanyi yang nggak ada arti gitu. Jadi banyak pesan yang sebenarnya bisa jadi contoh buat anak-anak mereka gitu. Bener. Kalau ARMY kan BTS ya, itu kan banyak banget ya di Indonesia ya. Oh iya. Nah kamu dari tahun berapa? Aku 2017. 2007, lebih lama bahkan ya. Lebih lama. Nah itu ke ininya kayak apa? Ke BTS kan banyak, ada BTS, ada NCT, ada apa lagi? Maksudnya kan apa aku bisa suka awalnya? Iya, suka gitu BTS-nya ya? gitu. Jadi awalnya aku sebelum BTS tuh aku suka Big Bang dulu. Ada Big Bang, bener. Iya. Big Bang. Nah terus kayak karena dulu BTS tuh ngefans sama Big Bang, aku ngepoin nih akhirnya siapa sih nih boyband yang ngefans sama Big Bang? Oke. Gitu, baru kayak lihat ternyata mereka keren banget dan lagu-lagunya motivasional banget. Jadi kayak
nyemplung langsung gitu. Oh gitu. Lah gue musiknya juga bergeser, dulu gue suka Sepultura, Metallica, sekarang gue BTS gue dengerin. Gara-gara mereka. Gue juga suka. Suka juga? Suka banget. Oh iya? Tapi yang suka sama siapa? Hari ini RM lagi ulang tahun, happy birthday. Happy birthday RM. RM Padang lagi. Rumah makan. Gue pengen suka sama Jimmy. Ih, gue paling suka sama si Wong Hang lo, gue. Gohan. Bukan ya? Gue nggak tahu lagi. Gue tapi paling cakep V ya menurut gue ya. Iya, Vi cakep. Semuanya cakep. Tapi Vivi itu emang cakep banget. Iya, Vivi juga lucu. Aku tuh seminggu tuh nonton BTS terus gitu. Terus aku kesukaan banget tiba-tiba sama si Jungkook ini. Akhirnya seminggu kemudian aku beli tiket ke Korea. Beli tiket ke Korea buat nyari Jungkook doang. Nggak ada plan apa-apa. Saya cuma mau nyari dia doang. Gila. Gue mau cari Jungkook aja, aku sampai nangis-nangis. Terus kita mau enggak? Enggak. Bastian ikutan jadi ARMY Indonesia loh. Coba kita lihat fotonya ya. Oh, bener, lu teliti ya, Sak? Iya, Sampai jaket bener. BTS lu gituin ya. Ini bener. sebetulnya dulu kan kita kan nggak tahu kan BTS itu apa sih sebenarnya. Nah, terus si Jisoo itu kecil-kecil udah pasang BTS apa gitu. Wah, ini udah mau kena Korea ini nih, dampak-dampak Korea. Terus akhirnya biasanya tuh gue sama Caca misalnya apa yang dia suka nggak langsung kita nggak boleh, tapi kita harus tahu dulu apa nih sebenarnya yang dia suka. Jadi waktu itu lagi sukain BTS, kita sebelum dia tahu banyak BTS, kita tontonin dulu tuh video-video BTS apa gitu. Akhirnya tadinya mau buat anak, jadi kita malah yang ini BTS keren ya. Maksudnya perjuangannya dia untuk jadi seberhasil itu ternyata nggak gampang gitu. Prosesnya tuh luar biasa banget, jatuh bangunnya dia sampai bahkan ya semuanya lah berdarah-darah gitu. Akhirnya kita jadi respect banget sama si BTS ini. Dan ketika si Jisoo nanya BTS apa, ini apa, kita tuh punya jawaban yang bikin dia, oh ternyata kalian lebih tahu dari aku gitu. Jadi dia makin dapat lampu hijau ke BTS-nya ini gitu. Support lah ya. Jadi justru papa mamanya pelajari dulu nih. Pelajari dulu sebenarnya apa sih ini kok kan dia kok sukanya idolnya cowok-cowok ini sebetulnya siapa? BTS tuh siapa? Terus lagu-lagunya tuh kayak apa gitu, dan sampai lagu-lagunya tuh kita yang nggak ngerti itu kan bahasa Korea, ada juga bahasa Inggrisnya, kita translate nih bahasanya apa, ternyata memang lagu-lagunya tuh bahasanya tuh nggak ada yang kayak pacaran, semuanya itu universal, perjuangan, terus ngedidik orang untuk bisa lebih percaya diri gitu. Itu yang bikin oh ya udah silakan, karena ini dia mengidolakan sosok grup yang ternyata sangat inspiratif gitu.